Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan berapologetika lagi, kita akan belajar bersama-sama memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhan dan klaim-klaim dari orang-orang yang menyerang kekristenan pastinya. Teman-teman kita tahu bahwasanya para ustadz-ustadz kandurun dan umat kandurun juga, terlebih mereka yang mu'alaf-mu'alaf, yang terus menistakan agama Kristen. Dan kita punya hak jawab untuk memberikan jawaban, meluruskan, dan memperbaiki apa yang salah dari mereka. Karena kita hanya sebatas itu teman-teman sekalian. Kemudian pada kesempatan kali ini ada salah satu pemuda yang mengklaim, yang memberikan sebuah pernyataan yang tak bolak-balik menurut saya mengenai kematian dan penguburan daripada Yesus Kristus. Sangat lucu sekali teman-teman. Oleh karenanya mari kita lihat videonya terlebih dahulu agar kita nantinya bisa berkomentar secara bersama-sama. Berikut videonya. Di situ disebutkan juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campiran mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Ayat ke-40, mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lanan dan membumbuinya dengan rempah-rempah. Menurut adat-adat orang Yahudi, bila menguburkan mayat. Nah, kita bisa melihat lagi untuk apa gunanya lumuri mayat Yesus yang sudah meninggal dengan rempah-rempah itu. Tentu saja saat itu adalah Yesus masih hidup. Itu adalah fungsi untuk obat-obatan sebagai fungsi untuk mengobati luka-luka Yesus pada saat beliau sebelum itu menjalani proses penyaliban. Tetapi kita lihat lagi di dalam Injil, di sana dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu meminta izin lagi kepada Pilatus untuk menjaga kuburan Yesus itu. Ini lucunya mereka. Bagaimana mungkin orang-orang Yahudi yang anak klaim telah membunuh Yesus meminta izin kepada Pilatus untuk menjaga kuburan Yesus? Untuk apa? Untuk apa menjaga kuburan jika saat itu Yesus sudah mati? Untuk apa? Coba Anda pikir dengan logika Anda, dengan nalar Anda itu, jika Anda memang merasa cerdas dan merasa mendapat bimbingan dan bisikan dari Roh Kudus, coba Anda berpikir tentang. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan bersama. Bagaimana teman-teman sekalian? Lucu kan? Benar-benar lucu. Kenapa? Karena dia memutarbalikkan cerita Alkitab ini teman-teman sekalian. Katanya Yesus belum meninggal. Ya, belum mati pada waktu itu karena masih dirempah-rempahi. Karena menurut dia penggunaan rempah-rempah itu yaitu untuk mengobati luka. Gitu, ya. Jadi dia simpulkan Yesus belum meninggal. Mengapa mayat Yesus dirempah-rempahi? Ya, alasannya teman-teman, ya. Karena Yesus pada waktu itu sudah luka-luka, tentunya berlumuran dengan darah dan bau busuk pastinya. Ya, Yesus disiksa ya dari pagi, ya. Disiksa dari pagi, bahkan sampai dibawa ke Bukit Golgota itu mulai dari jam 9 hingga sampai ke jam 3 sore teman-teman sekalian. Gitu. Dia mengalami namanya itu cambukan yang luar biasa sampai berlumuran dengan darah. Jadi ketika Yesus mati pastinya bau busuk. Itulah fungsinya rempah-rempah ini untuk memberikan pengharum, ya. Karena rempah-rempah itu juga bisa digunakan sebagai parfum teman-teman sekalian. Jadi supaya mayat itu tidak bau busuk dirempah-rempahilah. Kemudian fungsi daripada rempah-rempah juga di zaman Yesus adalah untuk mengawetkan mayat. Gitu ya. Mengawetkan mayat. Ya bisa jadi orang-orang ya yang ikut penyaliban Yesus pada waktu itu, yang percaya pada Yesus sebagai murid Yesus, termasuk Nikodemus seorang Farisi dan juga Yusuf dari Arimatea ini yang membantu Yesus memikul salib sampai di Bukit Golgota. Ini mereka adalah murid Yesus teman-teman sekalian. Mereka tahu selama ini sudah diajarkan oleh Yesus bahwa anak manusia akan mati. Tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya ya mereka merempah-rempah itu supaya memperlambat pembusukan ya.
di badan atau mayat daripada Yesus Kristus ini, teman-teman sekalian. Itu fungsinya. Jadi bukan berarti ya Yesus masih hidup jadi dirempah-rempahi supaya sembuh dari itu. Ya, ini yang dimaksudkan oleh penanya ini, Muslim ini, teman-teman sekalian ya. Ya, makanya saya katakan apa yang disampaikannya tak bola-balik. Kemudian teman-teman sekalian, yang menjadi pertanyaannya adalah kalau Yesus sudah dikubur, sudah mati, ya sudah mati dan dikubur, ya buat apa lagi dijaga? Apa gunanya? Apa manfaatnya? Gitu ya. Coba berpikir secara logis katanya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi teman-teman kita akan menjawab hal ini ya. Mengapa? Apa alasannya? Kenapa kok Yesus itu harus dijaga kuburnya gitu ya? Kalau sudah meninggal dikuburkan kenapa harus dijaga gitu ya? Ya, jadi kalau seandainya dia mengerti kitab suci, dia sudah baca tentang kitab Injil ini, pasti dia temukan jawabannya teman-teman sekalian ya. Oke, kita akan menjawab, kita melihat di dalam Matius pasal 27 ayat 62 dan sampai ayat 66. Dikatakan di sana kubur Yesus dijaga. Di sini ada jawabannya teman-teman sekalian. Kenapa harus dijaga kubur Yesus ini? Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang menyalibkan Yesus, yang menyuruh agar Yesus dibunuh dan disalibkan gitu ya. Itu hukuman yang berat pada waktu itu, yaitu penyaliban. Mereka ini yang menyerahkan itu dan mereka menghadap kembali Pilatus supaya menjaga kubur Yesus, teman-teman sekalian ya. Kita melihat selanjutnya. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat, ya, mereka katakan Yesus ini si penyesat. Ya, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku bangkit. Ya, akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akibat daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Nah, baik teman-teman sekalian. Di sini sudah ada jawabannya mengapa Yesus ya atau kubur Yesus itu dijaga. Alasannya sangat jelas ya, dicatat di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 62 hingga ayat ke-66 ini teman-teman sekalian. Yaitu orang-orang Farisi ya, imam-imam kepala itu merasa takut karena Yesus pernah mengajarkan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya mereka datang kepada Pilatus untuk menjaga kubur Yesus. Jika tidak, nantinya mereka takut kalau para murid Yesus Kristus ini akan datang mencuri mayat itu. Itu sebabnya mereka menjaga teman-teman sekalian. Ya, jadi alasan kenapa kubur Yesus dijaga karena ketakutan mereka. Ya, karena apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus selama ini, mereka tidak percaya bahwa anak manusia akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Dan mereka nggak percaya hal itu. Nah, untuk membuktikan hal ini, ya mereka menjaga kubur itu supaya murid-murid Yesus itu tidak mengambil mayat itu dan memberikan berita hoax bahwa Yesus sudah bangkit sesuai dengan disampaikannya. Nah, untuk menjaga ya hoax ini yang akan disampaikan oleh para murid, makanya para imam kepala, serdadu-serdadu, orang-orang Farisi bermufakat meminta kepada Pilatus agar kubur Yesus dijaga sampai malam yang ketiga. Atau sampai pada 3 hari teman-teman sekalian. Karena pada hari yang ketiga kata Tuhan Yesus dia akan bangkit. Mereka menjaga. Dan justru ini menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Jadi jelas di sini bahwa Yesus benar-benar mati, dikuburkan, dijaga kuburnya. Tapi ketika tiba waktunya sesuai dengan ketentuan Allah yang disampaikannya bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan ini bukan hoax. Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Apakah bisa dibantah? Tak bisa dibantah. Kenapa? Karena kubur Yesus sudah dijaga ketat oleh para serdadu-serdadu. Dan tidak mungkin para murid Yesus berani pergi mengambil mayatnya. Itu sama halnya mereka mengantar nyawa mereka. Jadi teman-teman sekalian, ini justru
pertanyaan Muslim ini menjadi ya alasan ya untuk kita katakan bahwa Yesus benar-benar mati, disalibkan, mati dan dikuburkan serta dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, justru ini tidak bisa dibantah lagi walaupun Al-Qur'annya, ya kitab sucinya mengatakan Yesus tidak disalib. Dan bukti ini sudah jelas ada di Injil bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Nah, teman-teman sekalian, siapa yang menyebarkan hoax bahwa Yesus itu tidak bangkit, tetapi dicuri mayatnya? Nah, ini dia teman-teman sekalian cerita yang dipercayai oleh orang-orang Muslim bahwa Yesus itu tidak mati, tidak bangkit gitu ya. Ini dusta mahkamah agama. Mereka tadi yang imam-imam kepala, ya kemudian orang-orang Farisi tadi, pemuka-pemuka agama tadi memberikan berita hoax jadinya ya. Padahal mereka melihat sendiri bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, tapi untuk membenarkan diri mereka, mereka membuat suatu berita hoax yang masih dipercaya sampai pada hari ini. Kita melihat dalam Matius 28 ayat 11. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berundi dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, teman-teman sekalian, ya, apa yang saya katakan di awal tadi, kenapa kubur Yesus dijaga? Supaya murid-muridnya tidak datang mencurinya. Gitu ya. Itu alasan kenapa kubur Yesus dijaga. Nah, justru ya, orang-orang Farisi tadi yang menjaga kubur Yesus, serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus ini justru memberikan berita hoax bahwa para muridnya datang. Ini yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin para murid berani pergi mencuri mayat Yesus pada malam hari ketika mereka tidur? Tentu saja penjaga-penjaga itu dibayar dengan ini, teman-teman sekalian. Pastinya mereka menjaga dengan ketat gitu. Nah, ini dia berita hoax yang beredar kemana-mana dan dipercayai juga oleh umat Muslim dan para ustadz-ustadz kandron. Jadi teman-teman sekalian, sangat jelas di sini bahwa tidak ada yang ngawur dalam Alkitab. Alkitab menjawab dirinya sendiri. Nah, jadi apa yang disampaikan dan diklaim, dituduhkan oleh musliman tadi yang bertanya, teman-teman sekalian, kita sudah menjawabnya. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.